Kalau dia ngomongin dikit nggak enak, sudah langsung marahnya bukan main. Ini bukan kaya dikit, pemilik dunia ini, tapi dia dihina, diludahi. Saudara, orang seringkali berpikir penderitaan Yesus hanya sampai di situ saja. Jauh sebelum itu lagi kita tahu, seorang yang pengajarannya benar dianggap sesat ketika dia masih hidup di dalam dengan murid-muridnya. Jauh sebelum itu lagi ketika dia harus lahir, dia harus menderita di kandang binatang. Saudara, sebenarnya Paskah dan Natal itu bukan sesuatu yang terpisahkan, satu kesatuan. Oleh karena itulah saya bersyukur ke panitia, jikalau Paskah kita coba dibuat hampir semeriah dengan Natal, itu harusnya sejajar. Karena dia datang bukan hanya untuk pamer, bukan hanya untuk mengajarkan kebenaran, tetapi dia datang untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Jadi ketika dia datang, dia sudah tahu datang untuk apa? Datang untuk mati, datang untuk dihina, datang untuk menderita. Kalau saya tahu bahwa saya datang ke dunia ini untuk menderita, mungkin saya akan berkata, "Ma, jangan lahirkan saya ke dunia." Siapa yang pernah di sini sebelum lahir kalian minta supaya dilahirkan ke dunia? Nggak ada ya? Karena kalau tiba-tiba ada yang belum lahir tiba-tiba ngomong dalam kandungan, mungkin mamanya akan teriak-teriak, lari, ketakutan. Karena apa? Merasa kok bayiku bisa ngomong. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang tahu ketika dia masuk ke satu tempat, lalu dia untuk menderita di situ, sangat-sangat sulit dimengerti. Begini gambarnya. Saudara, misalkanlah saya memasuki satu pekerjaan. Ketika masuk pekerjaan itu, orang itu sudah ngomong gini, ketika kamu masuk ke sini, kamu kerja di sini, kamu akan menderita. Gajimu hanya sekian, tidak memenuhi UMR. Kamu harus kerja 24 jam misalkan. Kalau 24 jam, kapan tidurnya? Pasti orang itu sudah berpikir, waduh, saya nggak mau masuk ini. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang tetap setia, dan nanti kita akan melihat hal-hal apa yang membuat kita harus bangga dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita adalah, bagaimana jika Kristus tidak bangkit? Bagaimana jika Kristus tidak bangkit? Itu harus penting kita pikirkan. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, paling tidak kita akan mengerti 3 hal. Yaitu apa? Sia-sialah berita ini, sia-sialah kepercayaan yang kita anut selama ini, dan kita masih hidup di dalam dosa. Saudara, kalau 3-tiganya ini masih terjadi dalam hidup kita karena Yesus tidak bangkit, maka tidak ada bedanya kekristenan dengan yang lain. Tidak ada bedanya kekristenan yang lain. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan apa? Bahwa sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah pemberitaan kami, dan kamu masih hidup di dalam dosa jikalau Kristus tidak bangkit. Pertanyaan yang penting kita tanya dalam hidup kita adalah, siapa yang mau hidup sia-sia? Sudah berusaha sia-sia. Orang muda sudah datang ke rumah pacarnya setiap Sabtu, berusaha setiap hari untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada orang itu, nggak diterima, sia-sia. Sudah cari-cari pekerjaan, cari-cari koran, cari lowongan kerja, di mana yang ada lowongan kerja, datang ke sana bikin lamaran, ketika melamar tidak diterima, sia-sia. Sudah berusaha bekerja mati-mati dalam hidup ini, semuanya musnah tiba-tiba, hanya di dalam hitungan menit oleh si jagoan api. Setelah kebakaran, merasa sia-sia. Saudara, sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu masih belum seberapa. Yang paling mengerikan adalah kalau kita hidup di dalam ketiga hal ini. Injil itu tidak ada maknanya bagi kita.
juru selamat yang membawa kita kepada keselamatan ke surga itu, jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia semua. Dan yang paling berat adalah kalau kita masih hidup dalam dosa. Saudara, ada orang berkata, rajin beribadah, saya sudah lakukan. Rajin berbuat baik, saya sudah lakukan. Rajin berpuasa, saya sudah lakukan. Nggak tahu sampai yang sudah di sini, sampai memenuhi yang 3 ini. Rajin berpuasa, siapa yang rajin berpuasa di sini? Senin Kemis, ada yang Senin Kemis katanya ya, puasa. Biasanya Senin Kemis untuk bisa ya berkat-berkat begitu. Rajin berbuat baik, misalnya melakukan amal, ya menolong orang lain. Rajin beribadah setiap minggu, misalkan begitu. Atau setiap Jumat, misalnya begitu. Atau bagi orang tertentu dia pergi ke Gunung Kawi, dia beribadah di sana begitu. Dan lebih hebat lagi, ada yang katanya orang itu takut akan Tuhan. Demi takut akan Tuhan dia lakukan banyak hal. Takut akan Tuhan. Tetapi semua dilakukan hanya sebagai apa? Melakukan sebagai tuntutan agama. Semuanya hanyalah tuntutan agama semata. Dan akhirnya semuanya sia-sia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, coba rajin beribadah, rajin berbuat baik hebat, rajin berpuasa sangat hebat, takut akan Tuhan sangat begitu mulia, taat melakukan tuntutan agama sangat begitu, dan orang aduh begitu berimannya orang ini, begitu taat salehnya orang ini. Tetapi kalau dikatakan semua itu sia-sia, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya kita berlelah di dunia ini? Oleh karena itu sampai ada orang mengatakan saya rajin mencari uang. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, dikatakan apa artinya engkau memiliki dunia ini, tetapi engkau binasa. Apa artinya kita memiliki dunia? Artinya segala sesuatu yang dikatakan indah, segala sesuatu yang dikatakan bagus di dunia ini, segala sesuatu yang dikatakan hebat dalam dunia ini kita miliki, tetapi kita binasa. Itu artinya sia-sia. Kalau kita baca pengkhotbah Bapak Ibu, maka kita akan menemukan kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Tapi hari ini kita akan menjawab, apa hidup yang tidak sia-sia? Paskah akan menjelaskan apa hidup yang tidak sia-sia. Hanya di dalam kekristenan Allah jawaban itu ada. Hanya di dalam kekristenan Allah jawaban itu ada. Hidup yang tidak sia-sia karena apa? Karena nas yang kita baca tadi menjelaskan. Karena Yesus hidup. Tapi coba kita lihat secara perlahan-lahan. Bagaimana jika Kristus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah berita Injil, sia-sialah kepercayaan kita. Kemudian kita masih hidup dalam dosa. Bagaimana kalau kita masih hidup dalam dosa? Saudara, katanya orang coba menggambarkan neraka itu seperti apa? Neraka itu digambarkan seperti api. Oh, ada katanya orang yang sudah pergi, dia meninggal katanya, atau dia masih hidup, dia pergi melihat neraka. Dia mengatakan begitu mengerinya neraka. Tapi saya berkata, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Alkitab tidak pernah menjelaskan secara detail tentang neraka. Karena bagi saya, justru disitulah kengerian yang paling ngeri. Kalau kita tidak tahu tempat yang paling mengerikan itu, neraka. Karena neraka tidak bisa digambarkan Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada tempat yang dimana orang dibakar tidak mati-mati. Ada nggak di dunia ini ada orang yang dibakar tidak mati-mati? Itu hanya ada di mana? Di neraka. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bisa mencoba menjelaskan neraka seperti apa, maka penjelasannya itu masih kurang mengerikan. Karena apa? Karena neraka itu begitu mengerikan. Tetapi mengapa orang bisa masuk ke neraka? Karena dia hidup dalam dosa. Mengapa dia hidup dalam dosa? Karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa dia tidak percaya kepada Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus Kristus tidak memilih dia sebagai orang-orang yang harusnya diselamatkan. Bukan karena kuat gagah orang bisa diselamatkan,